Pada malam ke-34, Syahrazad kembali mengalungkan kisahnya, membawa Raja Syahryar dalam petualangan baru. Dengan suara yang lembut dan dramatis, ia memulai cerita yang penuh misteri dan keajaiban. Kisah malam ke-34, pedagang yang sial dan jin penghukum. Dahulu kala, di sebuah kota besar di Timur Tengah, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Hasan. Ia terkenal di kalangan masyarakat karena kekayaannya, tetapi juga karena ketidakjujurannya. Hasan sering menipu dalam perniagaannya, menaikkan harga barang-barangnya dengan licik dan memanfaatkan kepercayaan orang lain. Meskipun ia memiliki kekayaan yang melimpah, hatinya dipenuhi keserakahan dan ia tidak pernah puas. Suatu hari, Hasan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota-kota lain untuk memperluas bisnisnya. Ia membawa barang-barang dagangannya dan menaiki seekor unta menuju padang pasir yang luas. Saat ia melewati jalan setapak yang sunyi di tengah padang pasir, Hasan berhenti di dekat sebuah oasis untuk beristirahat dan mengisi air. Sambil duduk di bawah pohon, Hasan melihat sebuah guci tua tergeletak di tanah. Guci itu tampak sangat kuno dan berdebu. Tetapi Hasan yang serakah pikir bahwa guci tersebut mungkin bernilai tinggi jika dibersihkan dan dijual sebagai barang antik. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil guci itu dan mulai membersihkannya. Namun, begitu ia menggosok guci itu, tiba-tiba asap tebal keluar dari dalam guci tersebut, memenuhi udara di sekitar Hasan. Dalam sekejap, asap itu berubah menjadi sosok besar dan menyeramkan. Seorang jin yang tampak marah dengan mata merah yang menyala. "Siapa yang berani membebaskanku?" teriak jin itu dengan suara yang menggelegar. "Aku telah terkurung di dalam guci ini selama ribuan tahun, dan sekarang aku akan membalas dendam kepada siapapun yang melepaskanku." Hasan, yang ketakutan setengah mati, berlutut di hadapan jin itu dan memohon belas kasihan. "Ampuni aku, wahai jin. Aku tidak tahu bahwa kau terkurung di dalam guci ini. Aku hanya pedagang yang kebetulan menemukan guci ini." Jin itu menatap Hasan dengan penuh kemarahan. "Aku terkurung di dalam guci ini oleh seorang penyihir yang hebat. Dan selama ribuan tahun, aku bersumpah bahwa siapapun yang melepaskanku akan aku bunuh. Tetapi karena kau adalah orang yang malang, aku akan memberikanmu kesempatan. Jika kau bisa menjawab satu pertanyaan dengan benar, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang juga." Hasan yang ketakutan setuju. "Tanyakan pertanyaanmu, wahai jin, dan aku akan menjawab sebaik mungkin." Jin itu tersenyum licik dan berkata, "Pertanyaannya sederhana, tetapi penuh jebakan. Apakah yang lebih besar daripada kekayaan dunia, tetapi lebih ringan dari sehelai bulu? Jawablah dengan benar, atau kau akan binasa." Hasan terdiam berpikir keras. Ia terbiasa memikirkan kekayaan, emas, dan perniagaan, tetapi pertanyaan ini tampaknya jauh lebih dalam daripada sekadar harta benda. Waktu terus berjalan, dan Hasan mulai merasa panik. Jin itu mulai tampak tidak sabar, tubuhnya bergetar dengan kemarahan yang semakin besar. Hasan mencoba menebak dengan berpikir bahwa mungkin jawabannya adalah emas, tetapi ia tahu itu tidak mungkin lebih ringan dari bulu. Lalu, ia berpikir tentang barang dagangan berharga lainnya, tetapi tidak ada yang sesuai dengan teka-teki jin tersebut. Saat Hasan hampir menyerah, tiba-tiba ia teringat akan sesuatu yang pernah ia dengar dari seorang pria bijaksana di pasar. Pria itu pernah berkata, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga di dunia. Ia lebih bernilai daripada emas, tetapi sangat rapuh dan ringan seperti udara. Dengan napas yang terengah-engah, Hasan mengucapkan jawabannya. "Kepercayaan," katanya. "Kepercayaan lebih besar daripada kekayaan dunia, tetapi lebih ringan dari sehelai bulu." Jin itu berhenti sejenak, lalu tertawa keras hingga suara gemuruhnya menggema di seluruh oasis. "Kau benar, pedagang licik. Jawabanmu tepat. Kepercayaan memang lebih bernilai daripada kekayaan dunia, karena tanpa kepercayaan tidak ada hubungan, tidak ada perjanjian, dan tidak ada kekayaan yang dapat bertahan. Tetapi, kepercayaan juga sangat rapuh, lebih ringan dari sehelai bulu. Begitu rusak, ia tak bisa diperbaiki." Hasan merasa lega, tetapi jin itu tidak selesai berbicara. "Namun, meskipun kau berhasil menjawab teka-teki itu, kau adalah orang yang hidup tanpa kepercayaan, menipu orang-orang untuk keuntunganmu sendiri. Oleh karena itu, meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku akan memberimu hukuman yang sesuai." Dengan kata-kata itu, jin melambaikan tangannya dan angin kencang tiba-tiba bertiup. Dalam sekejap, Hasan merasa tubuhnya mulai berubah. Ia berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh angin. Ketika angin berhenti, Hasan menyadari bahwa ia tidak lagi berada di oasis.
Ia berada di tengah-tengah pasar yang penuh sesak, dan yang lebih mengerikan lagi, ia telah berubah menjadi seorang pengemis tua dengan pakaian kompang camping. Hasan mencoba berbicara, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia berusaha mendekati para pedagang yang dulu mengenalnya, tetapi mereka mengusirnya dengan kasar. Tidak ada yang percaya padanya lagi, dan seluruh kekayaannya telah hilang. Dengan putus asa, Hasan menghabiskan hari-harinya di pasar, memohon belas kasihan dari orang-orang yang dulu ia tipu. Tak seorang pun yang mengingatnya sebagai pedagang kaya, dan tak seorang pun yang memberinya kepercayaan. Demikianlah, Hasan belajar bahwa kepercayaan memang lebih berharga daripada kekayaan apapun. Dan sekali hilang, ia sulit untuk diperoleh kembali. Syahrazad menutup kisah malam ketiga keempat dengan suara yang lembut, dan Raja Syahryar yang mendengarkan dengan penuh perhatian terdiam. Ia merenungkan pelajaran dari kisah tersebut, tentang nilai kepercayaan dan pentingnya menjaga hubungan dengan hati yang tulus. Syahrazad, kata Raja, kisah ini mengingatkanku akan betapa pentingnya kepercayaan. Aku ingin mendengarkan lebih banyak lagi. Syahrazad tersenyum, mengetahui bahwa ia telah berhasil membawa sang raja ke dalam dunia lain melalui kisahnya. Besok malam, Paduka, akan ada kisah lain yang menunggu untuk diceritakan, jawabnya. Dan demikianlah malam ketiga keempat berakhir, dengan Raja Syahryar semakin terpesona oleh kebijaksanaan Syahrazad dan kisah-kisah yang ia ceritakan.